Ketahuilah bahwa logam emas tidak lahir di dalam batuan inangnya, melainkan datang dari larutan panas dan singgah di situ. Rumah singgah itulah yang dieksplorasi dan dieksploitasi. Pak Gio, logam seperti emas dan tembaga itu kok bisa tiba-tiba ada di batuan? Apa memang dari sananya sudah ada? Ini pertanyaan klasik, dan jawabannya, logam itu tidak lahir di situ, tapi diantar oleh fluida. Di kedalaman, magma melepas fluida panas. Fluida ini membawa logam bukan sebagai logam padat, tapi sebagai kompleks kimia terlarut. Jadi emas itu larut dalam air panas, Pak? Betul. Emas biasanya larut sebagai kompleks sulfida, stabil dalam kondisi tertentu. Lalu kenapa dia bisa mengendap? Karena kondisi fluida berubah. Bisa suhu turun, tekanan turun, pH berubah, atau reaksi redoks berubah. Menekankan, saat kondisi itu berubah, kompleksnya rusak, logam tidak stabil, lalu mengendap. Jadi apakah syarat terjadi proses reaksi redoks itu harus ada perubahan lingkungan termasuk suhu, tekanan dan pH begitukah, Pak? Ya, perlu ketiga syarat itu. Ketiganya saling terkait dan menentukan stabilitas spesies kimia logam dalam larutan hidrotermal atau fluida geologi lainnya. Dari temperatur, mempengaruhi kelarutan logam, laju reaksi, dan stabilitas kompleks logam dalam fluida. Contoh, emas sering diangkut sebagai kompleks AuHS2 di dalam fluida hidrotermal bersulfida, reduktif, yang stabil pada suhu 200-400 derajat Celcius. Pada pendinginan, misalnya saat fluida naik ke kerak dangkal dan mendingin, kompleks ini menjadi tidak stabil, terjadi reduksi AU+ menjadi AU0 atau terjadi pengendapan emas native. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa menghambat atau mencegah pengendapan logam tertentu. Sedang tekanan, mempengaruhi kelarutan gas, misalnya CO2, H2S, O2, dan volume reaksi. Penurunan tekanan, dekompresi, saat fluida naik dapat menyebabkan boiling flushing menyebabkan perubahan komposisi fluida, kehilangan volatil seperti H2S, CO2, perubahan pH dan potensial redoks memicu presipitasi logam. Misalnya, di deposit epithermal, boiling mengurangi tekanan parsial H2S, menyebabkan ketidakstabilan kompleks AU sulfida dan memicu presipitasi emas. Nah, kalau potensial redoks itu bagaimana, Pak? Potensial redoks EH dan pH. EH, potensial redoks, mengukur kecenderaan fluida untuk mereduksi atau mengoksidasi suatu spesies. EH kadang digunakan sebagai alternatif, EH sama dengan 16,9 plus 2,303 EH, dalam volt, tapi di geokimia lebih umum digunakan EH, dalam volt, bersama pH, digambarkan dalam diagram EH-pH, diagram Pourbaix. Contoh pengaruh EH-pH pada emas, AU stabil sebagai AU+ dalam bentuk AuCl2 atau AuH2, pada kondisi reduktif sedang dan pH netral sampai asam. Jika EH meningkat, lebih oksidatif, AU+ bisa teroksidasi lebih tinggi, tapi AU0 tetap tidak larut dan mengendap. Jika EH turun terlalu rendah, sangat reduktif, bisa terbentuk sulfida logam, misalnya AU dalam arsenopirit, atau logam native justru lebih mudah presipitasi. Interaksi fluida dengan batuan, misalnya batuan reduktif seperti batu gamping karbonat atau batuan sulfida, dapat menurunkan EH lokal memicu reduksi logam dan presipitasi. Begitu ya, Pak. Proses pengendapan logam AU epithermal. Lalu bagaimana dengan proses terjebaknya logam dalam sistem porfiri, skarn, dan metamorf? Nah, ini ada dibuat di video lainnya. Oke.